M79 sudah terperet tadi ya. Jadi kita ngapain ya ternyata ya. Kita mulai saja review senjata. Oke, kita review senjata memang ya. Kemarin kenapa anjir? Aku mau review hujan. Kita mulai dari damage-nya. Jadi di base Desert Eagle ini sakit ya. Saya belum sana kalau saya nggak tahu ya. Saya pribadi itu orang nggak gerak suka aja gitu. Dari damage Desert Eagle ini emang damage yang cukup sakit, bisa 2-3 hit mati. Tanpa flash. Jika ada flash mungkin bisa 5 juga. Kekurangannya yaitu dengan Desert Eagle ini yaitu kecil. Jadi tidak selalu kena ya. Dan rate of fire-nya juga kecil. Itu dia kelemahannya. Dia hanya menang di damage. Kadang kalau orang jalan ya, kalau diem pasti kena. Tapi kalau jalan tuh di belakang mereka kena, malah kena panci biasanya. Operasinya masih kurang ya. Dan rate of fire-nya. Tapi di damage-nya sudah pistol paling sakit. Lanjut ke katana. Katana adalah salah satu yang orang pro biasanya pakai katana lobby ya, yaitu ya. Dia menghasilkan damage seperti 35. Salah. Berapa dah? 60. Ya 45 damage-nya. Damage-nya cukup sakit. Ya. Sakit memang sakit. Lupa saya komen, nggak bisa dites lagi. Nggak bisa lu. Parah kan? Harus punya temen mungkin. Damage-nya sekitar 20 sampai 45. Damage-nya lumayan sakit sama ya. Dari sini akurasinya ya biasa. Dan apa sih gunanya? Di sini katana ini hanya untuk melindungi jika terkena tembak. Jadi kalau terkena tembak itu nanti bunyi tiung tiung. Nah. Dan ini lebih mending. Ini 45 ya 45. Senjata melee yang paling sakit yaitu katana. Lanjut ke bat. Kebat menghasilkan damage yang lebih kecil daripada katana. Sama kayak panci ya rata-rata ya. Lebih besar ini. Sama lah, nggak tahu lah damage-nya ya. Dan ini juga setahu saya ini nggak melindungi kok. Komen. Ini melindungi atau tidak ya? Ini melindungi kayaknya enggak sih. Karena ini dibawa nggak ada tempat belakangnya. Iya, ini nggak melindungi. Gak ada maksud, gak ada manfaatnya. Manfaatnya cuma ya buat mukul-mukul. Kita lanjut ke match ya. Jadi juga tidak melindungi sama aja. Matchnya kalian bisa cek sendiri. Ini ada apa? Saat ini berguna sekali untuk melindungi. Yang ini match ini berguna untuk melindungi. Tapi kalau bot gak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Kalau bot itu terbuat dari kayu. Dan tembusan peluru harusnya kalau sama kayu itu tembus pelurunya ya. Kalau kita sama besi gak tembus, tapi kalau sama kayu bakal tembus tembakannya. Apalagi ya harus pecah tuh. Oke, kita lanjut aja. Pakai
skin lagi, parah. Handphone ini damage-nya nggak sebenarnya nggak 30 kan saya pakai skin yang nambah damage. Kalau saya ini bukan kalau saya karena rate of fire yang sangat kencang, sebenarnya nggak kencang, ini pakai skin aja. Jadi ini damage-nya lumayan, ini rate of fire sebenarnya kencang, tapi data ini oke sih menurut saya. Saya ini pakai skin yang rate of fire-nya nomor 2, damage-nya nomor 1, dan magazinnya -1. Sebenarnya pelurunya diganti. Ini ya, saya tembak yang lanjut aja. Terus selanjutnya yaitu pistol. Pistol ini damage-nya sangat kecil. Headshot lah. Karena ini damage anjir. Rate of fire dengan sangat kencang. Iya, kecil. Tapi akurasinya oke. Kita lanjut. AWM adalah salah satu sniper yang buat seruan tanpa flash. Karena rate of fire ini pakai skin tambah rate of fire. Apa kelemahannya? Jadi ketika kalian kayak ada delay itu. Gimana caranya nggak bisa delay? Gimana caranya supaya nggak delay? Ini kan delay kan? Jadi gini, saya mainnya ini di mobile. Untuk nggak mendelay harus main di PC. Jadi kalau yang mau ganti setelan ini, nggak bakal bisa. Ya, bakal bisa. Gimana caranya? Kalau ini hanya bisa dilakukan oleh pemain PC, yaitu cetar, itu. Bisa dimainkan di PC. Di mobile tidak bisa. Kalau juga nggak bisa. Gitu pokoknya. Kalau nggak bisa. Pokoknya di orang PC. Ya mana kada bisa karena itu karena dia main di PC. Kita main di PC, kita main di PC. Sekali lagi buat kalian yang belum tahu, ini bukan settingan, ini bukan cheat ya. Itu nggak tahu kenapa bisa ya, aneh banget karena kok pilih kasih gitu loh. Di mobile nggak bisa, di PC bisa. Apa harus beli PC? Semua punya kelemahan. Mobile ada kelemahannya, PC juga ada kelemahan. Kelemahan mobile tidak bisa. Kelemahan PC jalan kontrolnya susah. Ya. Jadi dia kan enak gini kan, kalau kita kan ganti senjata hijau bisa sih, ganti senjata dengan sangat cepat.
Nah itu ya melewatkan awal. Nice. Dia begitu nembak lalu diarap. Gimana sih cara bangunnya? Kan bangun ini ngedobel ya. Lah iya kan? Gimana? Nah ini pakai bukan bak. Kan hanya menggunakan satu senjata. Pakai. Jadi pertama-tama kalian gunakan senjata atau panci atau jangan tinju. Dan setiap kalian begitu berdiri, kalian ganti senjata. Easy kan? Kan? Ini juga bisa sebenarnya. Tapi hanya ini kan saya nggak mau share ngebaknya ke kalian karena itu merugikan ya. Pokoknya saya nggak boleh ngasih ya bakti ini. Aneh banget ya. Kalian bisa lihat di youtuber lain. Kalau kalian mau tahu juga kalian juga buahnya ya. Ini kakak yang sengaja itu. Tapi ini bug ini juga nggak secepat DC ya. Juga ada delaynya. Coba ya kalian perhatikan. Kalian perhatikan ya. Pokoknya kalau ini akan kita tembak ya. Kalau nggak ada scope-nya nggak gini lagi berarti bisa ditembak ya. Jadi delaynya. Nggak ada scope ini nggak bisa tembak ya. Kalian pencet terus ini ribet ya harus. Nggak ada scope ini nggak bisa tembak. Kecepatannya segini ya. Saya pencet terus. Itu ya. Sudah lama juga bahasa WM ya. Itu yang lebih sebenarnya gampang sekali ya saya share-nya. Kan ini ya. Tembak sumpah. Gak bisa ya. Harus pakai scoop ya. Kalau nggak pakai scoop susah. Contoh. Masih ada delaynya. Contoh berdiri maksudnya. Terserah mau berdiri. Contoh berdiri. Jadi ini nggak selalu bisa ya. Kadang-kadang doang. Kadang-kadang juga nggak bisa. Oke, lama-lama bosen bahasa WM terus. Yang penting kita lanjut ke senjata berikutnya. Yaitu senjata. Siapkan. Sekarang ada senjata jarak dekat yang tidak mampu buat jarak jauh ya. Itu aja nggak mampu ya. Bener-bener. Oke, saya lanjutkan. Ini shotgun ini bener-bener khusus senjata jarak dekat. Dia memiliki damage yang sangat sakit dan memiliki double. Berapa ya? Kayak double 264 ya. Jadi memiliki damage yang sangat sakit dan shotgun ya, seperti shotgun. Tapi panci itu loh nyebelin ya. Tolong hapus panci. Ya. Itu kan tahu kan shotgun kan. Ini saya tanpa achievement ya. Lanjut lagi. AK adalah senjata yang ya. Kurang sah. Aku bilang kayak sekarang. Mirip sama M4 tapi nggak tahu mirip. Kenapa? Sama sih. Set of fire-nya loh sama banget ini. Jadi sakit ya. Badannya sudah ada bullet loh. AK
dimensi. Juga sama persis ya. Nih sama lah setara. Gak ada bedanya. Yuk, dan kita lanjut UMP. UMP kalian tahu kan? Suka dulu ya. Oke, bentar ya guys. Ini telah menemukan salah satu jarak dekat. Dan ada juga satu YouTuber di Indonesia yang memakai senjata ini, yaitu subscriber. Apa ya? Nah, ya pokoknya YouTuber yang sangat suka dengan UMP sama yang ini. Yuk, ini ya guys, saya beritahu UMP gak ada bedanya. MP5 sama. Saya sekarang masih belum tahu apa bedanya ya. UMP sama MP5 ini. Anjir, nge-lag dong. Nah, pasti ada ini. Kita lanjut aja ke MP5. Saya sudah bilang nggak ada bedanya. Lebih banyak UMP. Gak tau lah. Fire rate-nya apa ya? Sama aku bilang ya. Dan kita lanjut guys. Salah satu senjata yang OP di kelas squad di round 1. Ya, biasanya saya pakai M500, kalau enggak skill mana ada dia sama seperti USB, sama persis dengan USB, tapi ini fire rate-nya plus 2. Nah, kita lanjut lagi ke M14. M14 ini sebenarnya gak enak, memiliki damage-nya sangat sakit. 58 itu tanpa fake. Memiliki damage-nya sangat sakit. Akurasinya sangat cukup. Peluru masalahnya ya, kekurangannya ada pelurunya 14. Dan ini senjata tapping ya. Tapi jika ditambahin 40 rate gak bakal ada yang bisa ngelakuin. Kali ini kita aja bos. Sakit. Ini agak lama ya. Ya, gitu. Lanjut lagi ke senjata sekar. Saya nggak tahu perbedaannya. Suara saya nggak dengar ya? Oh iya, nggak dengar. Jadi saya tutup aja ya. Jadi ini suaranya minta ampun sama sekar tuh. Itu suaranya minta ampun guys. Itu keras banget. Memiliki damage yang sama, damage-nya lebih sakit AK dan rate of fire-nya lebih banter ini. Oke, kita lanjut aja ke senjata VSS. VSS adalah senjata satu yang gak enak. Tapi jika menggunakan VSS Viper artinya ada racunnya. Ya. Ada racunnya. Jadi ini gak ada racunnya ya. Dengerin suaranya.
Ya gitulah di SS ya. Meskipun gitu, apa saya bilang ini tim 4 hit sudah mati karena ada racunnya cuy. Tapi tidak terdetek karena ini bukan manusia ya, ini hanya patung, jadi nggak terdetek. Di batchnya 88 ya gitulah, 7 atau 8. Ada VSS Reaper ya ininya ya. Jadi ini wis OP senjata ini, paling suka tuh senjata ini. Nice. Lanjut lagi senjata berikutnya yaitu Groza. Groza hanya bisa ditemukan dengan airdrop. Senjata ini tidak OP. Dulu hanya dibilang OP ya. Sekarang pakai. Sampai sekarang saya juga tidak suka senjata ini. Dari dulu. Siapa yang coba bilang oleh ini orang? Oh, kayak gini ya. Gak boleh gini ya suaranya. Memiliki peluru 30. Rate of fire sangat kencang. Ya paling itu, dan damage-nya biasa. Memang OP. Tapi karena tidak ada skin makanya saya nggak suka. OP memang bener, saya akui OP. MP40 memiliki damage yang sangat besar, cukup luar biasa dengan jarak dekat. Tapi selanjutnya kalau jarak jauh nggak kerasa banget ya, dan akurasinya bakal nggak kerasa jika jarak jauh. Jadi ini senjata khusus saja jarak dekat, dan ini rate of fire ini merupakan salah satu senjata SMG dengan rate of fire terkencang dan 70% sering digunakan ya. Lanjut lagi. Oh, pelurunya suaranya belum dengar ya nih. Jadi gitu suaranya ya. Tidak terlalu kencang ya, biasa. Lanjut lagi. SKS. SKS adalah salah satu yang di fix ya. 95 damage-nya. Aslinya 80 75 sampai 80. Ini tanpa fast sekali lagi. 4 hit mati. Tapi saya lebih suka VSS daripada SKS karena tidak ada skin saya. Ya kalau ada skin yang berimit tuh sakit bener, 2 hit mati. 3 hit lah. Di skin yang ini SKS nih sudah OP ya. Di base-nya dinambahin rate of fire-nya. Sayangnya rate of fire-nya sangat kecil dan pelurunya yang sangat kecil. Lanjut lagi M249. Lupa suaranya ya, bodo amat. Salah satu senjata yang OP menurut saya. Kenapa saya bilang OP? Memiliki peluru 100 ya. Dan akurasi yang sangat tepat. Enak maupun digunakan jarak dekat atau jarak jauh. Ya paling cuma 28 itu kalau jarak jauh, kalau jarak dekat 30. Dan rate of fire yang cukup kencang. Ya, ini pakai skin, pakai skin. OP lah senjata nih. OP kalian wajib. Paling OP. Apa sih nggak benar banget dah. Terserah kalian mau OP. Lanjut ini. Salah satu shotgun kecil yaitu 3 hit mati. Apa kelemahannya? Reload speednya. Lah. Reload speednya lama ya. Dan pelurunya ada 2. Oke, 4 hit paling 3 hit, kalau enggak 4 hit. Kalau pakai fast sudah enggak tahu. Dan satu senjata yang paling suka orang pakai itu senjata auto aim. Saya paling suka dibunuh sama ini. Damage-nya loh 176 loh. Itu nggak pakai fast ya.
Apa kekurangannya? Sudah doain. Kekurangannya sama. Setiap kalian nembak itu pasti nge-reload. Ya. Dan sorry, saya nggak tahu apa bisa. Nembak ini masih bisa ya di semua sniper. Apa kekurangannya? Sama WM reload, tapi nge-reloadnya lama banget. Ini ya. Nah, ini kan sama kayak WM ya. Ini nge-reloadnya lu. Wih, lama banget cuy. Itu kekurangannya. Damage-nya 100 ya. Sama kayak damage-nya M82B. Kalian dulu tadi Famas dulu. Saya kurang suka, meskipun banyak juga orang yang suka. Tapi senjata ini itu kayak, karena ada orang juga main 3 jari cuy. Iya 3 jari orang mainnya itu. Iya 3 jari. Saya nggak kebiasa menggunakan Famas. Karena senjatanya tapping aja. Saya tidak bisa ditekan gitu. Saya nggak suka di senjata. Buang aja. Malah dua-duanya tidak buang. Buang aja lah shotgun kecil nih. Pancing nggak usah. Lagi. Ke M500. M500 adalah akurasi yang sangat, ini apa nih? The damage yang sangat sakit juga. Tapi sayangnya rate of fire sama, pelurunya yang kurang. Oke. Dan jika ini sangat OP, dan sekali lagi pistol ini sangat OP di kelas squad 1 karena harganya yang tidak terlalu mahal. Dan terserah kalian. Dragunov atau juga disebut dengan SVD memiliki damage yang hampir sama seperti SKS. Ya sama batas, sama. Gak ada kurangnya, sama persis sama SKS. Cuma lebih besar damage sedikit dong. Lanjut saya SM8. SM8 adalah salah satu senjata yang paling enak headshot. Ya. Suaranya enak banget dah. Dengerin. Memiliki damage yang lumayan biasa. Rate of fire sangat kencang, tidak terlalu kencang. Kelemahannya reload speed yang tidak terlalu kencang, tidak terlalu cepat. Lanjut aja sepas adalah senjata shotgun yang dulu saya suka. Kenapa saya suka? Enak buat jarak setengah enak nih. Dan double-nya itu banyak. Apa kekurangannya? Jatahnya nggak bisa di dar ini, harus di satu-satu. Jadi itu ngedouble-nya itu kalau yang shotgun itu kan 4 double-nya, ini berapa tuh? 5 ya. Tapi sayangnya reload speed-nya biasa, tapi harus di tapping gitu anjay. Ya akurasi yang cukup enak. Tapi sayangnya harus tapping, dan saya itu tidak enak tappingnya kalau PC. Ini mobile bro, bukan PC, jangan disamakan. M60 anjir gak kebeli dong. Anjir kan lag dong. Enggak. M60 melakukan senjata enak juga di headshot. Memiliki damage yang sangat sakit. Enggak terlalu sakit juga, damage yang biasa. Apa kekurangannya? Kekurangannya ya? Iya. Kekurangannya. Coba
perhatikan. Ini senjata kan dikepit. Hackernya mana bisa? Ya, aneh kan? Harusnya hackernya itu di kepala, tapi masa hackernya gimana dong? Hackernya gimana coy? Nah, gini nembak ya. Hackernya gimana kalau dalam scope posisi? Hackernya gimana? Ini orang lihatnya ke depan. Gimana hackernya? Coba. Hah? Aneh. Ya, relatif fire-nya sangat tidak terlalu kencang, tapi pelurunya OP 60. Lanjut ke P90. P90 adalah sama persis kayak MP5. Apa kekurangannya? Rate of fire yang sama persis, reload speed sama persis. Reload speednya ya sama persis. Menurut saya sih sama persis. Cuma ini kayak rate fire-nya lebih dikit ya. MP5 sama UMP lebih kencang, sama MP40 pastinya lebih besar ya. Master rate of fire yaitu MP40. Lanjut yaitu R94 tanpa skin yaitu sangat lambat sekali. Tapi sekarang damage-nya sakit dan saya sangat tidak, dulu saya sangat suka, tapi sekarang saya paling suka yaitu senjata VSS sama Reaper bulletnya. Oke, kita lanjut lagi. Kalian mau tanya gimana? Gimana saya bisa jawab karena saya adalah GMP Parasol yang salah bilang. Ini CG15 adalah memiliki damage-nya sangat sakit tuh, tanpa face 750, gila kan damage-nya ya. Tapi harus 100%, yaitu kalian tinggal scoop, kalian pencet tahan lama, nah semakin 100% semakin sakit. 4000 coy. Tapi itunya nge-pushnya lama amat ya. One hit one shot. Tapi nggak enaknya damage kalau nggak di-push itu nggak. Dan reload speednya cepet ya, sama yaitu senjata SMG. Masanya harus tekan ya, saya gak suka senjata gitu. Yaitu plasma adalah senjata biasa dengan rate of fire yang kecil dan pelurunya dapat habis ya. Tapi kalau kalian nggak ada pelurunya cuma 30 ya, fix pakai ini aja lebih mending. Bisa tuh nggak TikTok atau belas ya. Lanjut senjata kedua paling suka ya, itu enak juga, bisa dibuat jarak jauh tapi pelurunya sangat dikit dan rate fire biasa, damage-nya sangat sakit juga. Set kedua ada senjata yang paling disukai ya, memiliki damage yang sangat besar dan 2 shot mati ya, 2 jedar nih suaranya. Ya gitulah, kekurangannya hanya pelurunya. Nge-lag dong, parah ya. Sudah, daripada nge-lag sambil nunggu, kalian dengarkan aja suaranya. Oke guys, kita lanjut aja ke senjata berikutnya, yaitu senjata Thompson. Kita lanjut senjata berikutnya yaitu senjata Thompson. Memiliki OP juga buat jarak dekat ya, dan hampir sama ya. Shotgun sama Thompson ini hampir sama ya, hampir kuatnya sama ya. Kalau by one sih saya biasanya menang sama shotgun ya. Thompson ini enak buat jarak jauh ya, enak buat jarak setengah ya, dan mudah untuk di headshot.
Sayangnya pelurunya sudah bagus, akurasi sudah bagus, buat jarak jauh nggak bisa ya. Dan damage-nya kurang kerasa anjir. Kalau deket kerasa, tapi kalau jarak jauh sudah nggak ada kerasa. Langsung saja M82B, yaitu senjata yang baru, yaitu ada di update Juni, yang baru diciptakan oleh Bapak Garena, memiliki damage yang tidak terlalu sakit ya. Tapi kekuatannya sama persis dengan AWM. Kelemahannya damage-nya tidak terlalu sakit, sama persis sama AWM ya, cuma damage-nya kalah. Dan tapi tenaga kekuatannya bisa tembus global. Dan kalau sama kendaraan tuh 2 hit mati, 2 hit meledak cuy, penghancur kendaraan. P juga senjata ini. Tapi sayangnya saya tidak suka pakai sniper ya. Langsung aja shellgun, ternyata terakhir. Shellgun adalah senjata yang suka suaranya ya, didengerin. Itulah senjata M82B. Oke, begitu dulu video dari saya. Oh, belum shellgun ya. Shellgun adalah salah satu senjata yang kalau kalian hacker ya, ini hanya berguna shellnya kalau kalian hacker. Kalau kalian nggak hacker nggak berguna. Yaitu senjata biasa sama seker sama. Kekurangannya OP dah senjata ini, gak ada kurang kayaknya. Rate of fire sudah. Bentar, rate of fire. Bentar ya. Rate of fire-nya lebih kencang AK sama Scar ya. Dan jadi kalau kalian lagi ngeker misalkan ya, gak mungkin kena headshot. Tapi kalau tembak kaki atau perut bisa. Ini hanya melindungi kepala. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Jangan lupa subscribe Hidden Player, karena nama saya juga Hidden Player. Ya kan tahu kan nama saya, nggak tahu ya. Habis itu saya ngedit capek. Oke, bye bye.